wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji ujian kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Yulianti Tuti Tahir. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Popayato Barat. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 Batch 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 247072138, nomor UKG 750373000241. Pada hari ini, Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi ketentuan sholat, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silvana maju. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Dan kita lanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan kita di tempat. Coba semua berdiri. Harap ya, kemejanya di dalam semua. Oke, silakan duduk. Adik-adik, hari ini sudah siap menerima pembelajaran ini ya? Ya. Oke. Masih ingat pembelajaran yang kemarin? Minggu kemarin? Tentang apa kira-kira? Rukun iman ya? Ada yang tahu rukun iman itu ada berapa? Rukun iman ada 6, yaitu 1. Beriman kepada Allah, 2. Beriman kepada malaikat, 3. Beriman kepada kitab-kitab Allah, 4. Beriman kepada nabi dan rasul, 5. Beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, 6. Beriman kepada qadar dan
peserta didik dapat meyakini tata cara sholat. Kemudian yang kedua, melalui pendekatan problem based learning, peserta didik dapat menjelaskan syarat dan rukun sholat. Kemudian yang ketiga, melalui pendekatan problem based learning, peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan baik. Kemudian kita masuk pada kegiatan inti ya, yaitu kita menonton satu video dan adik-adik akan menanggapi video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar materi yang ketiga tentang sholat. Apa yang kalian lakukan jika melihat orang lain berbeda dengan cara sholat kalian? Pasti kalian merasa bingung kan? Apakah sholat yang mereka lakukan tetap sah? Lantas, hal-hal apakah yang membuat sholat kita tidak sah? Kemudian apa saja syarat agar sholat kita sah? Mari kita belajar hari ini tentang syarat sholat. Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat adalah segala sesuatu yang wajib dipenuhi sebelum mengerjakan sholat. Syarat wajib sholat diantaranya beragama Islam. Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan sholat. Berakal sehat. Artinya orang gila atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak diwajibkan sholat. Sudah balik atau sudah dewasa. Batas laki-laki telah dewasa adalah berusia 15 tahun dan disertai mimpi basah. Sedangkan batas perempuan balik telah mencapai usia kurang lebih 9 tahun atau ditandai dengan keluarnya haid. Syarat sah sholat. Syarat sah sholat yaitu segala sesuatu yang harus dipenuhi dan disempurnakan sebelum mengerjakan sholat. Syarat sah sholat diantaranya suci dari hadas besar dan hadas kecil. Menghilangkan hadas besar bisa dengan mandi dan menghilangkan hadas kecil yaitu dengan berwudu. Sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sholat seseorang di antara kalian tidak akan diterima apabila ia berhadas hingga ia berwudu." Hadis riwayat Muslim. Syarat yang berikutnya yaitu suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Aurat laki-laki antara pusar dan lutut, sedangkan aurat perempuan seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Sudah tiba waktu sholat. Dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Demikian materi tentang sholat yang ketiga, syarat-syarat sholat. Sampai jumpa di materi tentang sholat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kira-kira siapa yang bisa menanggapi video tersebut? Angkat tangan yang bisa. Fadila. Yang pertama itu ada syarat wajib sholat. Ada beragama Islam, berakal sehat, balik atau sudah dewasa.
dari apa yang kita sudah lihat, kita akan masuk pada kegiatan diskusi. Sekarang buatlah kelompok. Siapa ketua kelompok 1, 2, dan 3? Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Sebelum kita berdiskusi, kita yel-yel dulu ya. Masih ingat? Ya. Oke, silakan. 1, tekuk sholat ya. 1, 2, 3. Tekuk sholat. Sholat subuh ada 2 rakaat. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Sholat asar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Oke. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Masing-masing kelompok maju ya. Kelompok 1 silakan jemput LKPD-nya. Kelompok 2, kelompok 3, oke, silakan diskusi dengan teman-teman ya. Diskusikan dengan teman-teman. Jawabannya ya. Baru pilihnya. Kemudian sini.
tentang gambar ini yang akan dibacakan pada rekan saya yaitu Fadila Latif. Isi dari gambar tersebut adalah sholat berjamaah di masjid. Yang pertama, ada persatuan dalam ibadah. Sholat berjamaah mengajarkan kita untuk bersatu tanpa membedakan latar belakang, status sosial atau usia. Semua makmum berdiri sejajar, saling menyempurnakan saf, menghadap kiblat dengan tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah. Hal ini mengingatkan kita akan pentingnya persaudaraan dan persamaan di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, ada kedisiplinan dan kepatuhan. Dalam sholat berjamaah, imam memimpin dan makmum mengikutinya dengan tertib. Ini mengajarkan nilai disiplin, kepatuhan, dan pentingnya mengikuti pemimpin yang bijaksana. Ketika barisan rapi dan gerakan serentak, tercipta harmoni yang indah dalam ibadah. Kemudian yang ketiga, ada keutamaan sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda bahwa pahala sholat berjamaah di masjid lebih besar dibandingkan sholat sendiri, yaitu 27 derajat. Ini menjadi motivasi untuk selalu mengutamakan berjamaah di masjid, terutama bagi kaum laki-laki. Kemudian yang keempat, ada makna kebersamaan dan kasih sayang. Sholat berjamaah mencerminkan kebersamaan dalam umat Islam. Ketika seorang muslim melihat saudaranya di masjid, ia diingatkan untuk saling mendukung, mendoakan, dan membantu satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah hasil presentasi kami. Kemudian kami membuka sesi pertanyaan. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan? Apa yang membedakan sholat berjamaah di masjid dan di rumah? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kelompok 2 yang akan dibacakan oleh Dewa Putri Selaka. Yang pertama yaitu di masjid. Salat berjamaah di masjid memiliki pahala 27 kali lipat dibandingkan salat sendirian sebagaimana disebut dalam hadis tersebut. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendirian sebanyak 27 derajat dari Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan keutamaan besar salat berjamaah di masjid terutama bagi laki-laki. Yang kedua, di rumah. Salat berjamaah di rumah tetap berpahala lebih tinggi dibandingkan salat sendirian, tetapi tidak sebesar pahala berjamaah di masjid. Kemudian saya kembalikan kepada moderator. Itulah jawaban dari kami. Apakah kelompok 2 sudah tepat jawabannya? Ya, siap, terima kasih. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Beri hapus dulu kelompok. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang gambar ini. Di sini ada gambar orang yang lagi sujud. Refleksinya, sujud adalah momen ketika seorang hamba dengan Allah. Dalam sujud, seseorang menunjukkan kerendahan hati, ketundukan, dan pengakuan atas keagungan Allah. Ini adalah bentuk ibadah paling khusyuk di mana kita melepaskan ego dan sepenuhnya berserah diri. Seharusnya saat bersujud, isi hati dengan doa dan zikir seperti memohon ampun, bersyukur, dan meminta kebaikan dunia dan akhirat. Merasakan makna sujud sebagai pengingat bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali kepadanya. Jadikan sujud sebagai momen introspeksi, mendekatkan diri kepada Allah, dan memperbaiki kualitas sholat serta hubungan dengannya. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan? Mengapa harus ada sujud
Jawabannya, sujud adalah simbol kerendahan hati dan pengakuan atas keagungan Allah. Ketika sujud, posisi tubuh kita paling rendah, menunjukkan bahwa kita sepenuhnya tunduk kepada Sang Pencipta. Ini sesuai dengan firman Allah. Dan bersujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Bukalah surat Al-Alaq ayat 19. Baik. Bagaimana Jawaban dari kami apakah sudah pas? Ya. Jadi hapus untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan yang terkait dengan gambar tersebut yang akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Dewi. Oke, saya akan memberikan penjelasan terkait gambar tersebut. Di sini ada orang yang lagi melakukan gerakan ruku di dalam sholat. Refleksinya, ruku adalah salah satu ruku sholat yang menunjukkan ketundukan dan kehormatan kepada Allah. Dalam posisi ini, seseorang menundukkan tubuh mengakui kebesaran Allah dan merendahkan diri di hadapannya. Ruku juga melambangkan keseimbangan antara akal, hati, dan fisik dalam ibadah. Seharusnya menurut saya, satu, kehusyukan dalam gerakan dan niat. Saat ruku, pastikan posisi tubuh lurus dan sejajar dengan punggung dan kedua tangan memegang lutut. Ini menunjukkan kesempurnaan gerakan fisik dalam ibadah. Iringi gerakan dengan hati yang khusyuk, mengingat kebesaran Allah yang Maha Tinggi. 2. Menghayati bacaan. Ucapkan bacaan ruku Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi dengan penuh penghayatan sebagai pengakuan bahwa hanya Allah yang Maha Agung. Jadikan momen ini sebagai pengingat untuk selalu rendah hati dan berserah diri kepadanya. 3. Makna ruku dalam kehidupan. Ruku mengajarkan kita untuk tunduk bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara batin. Ini melatih kita untuk menghormati aturan Allah dan menundukkan hawa nafsu. Posisi ini juga mengingatkan kita bahwa semua makhluk tunduk kepadanya dan sebagai manusia kita harus menjaga hubungan baik dengan sesama makhluk. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada. Apa manfaat dari gerakan ruku? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Manfaat spiritual, tanda ketundukan kepada Allah. Ruku melambangkan penghormatan dan kerendahan hati di hadapan Allah yang meningkatkan kita akan kebesarannya dan betapa kecilnya diri kita sebagai hamba. Penghayatan akan kekuasaan Allah. Bacaan ruku Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, menguatkan keimanan dengan memuji keagungan Allah, melatih kehusyukan saat ruku, fokus pada Allah bertambah hingga membantu menjaga kehusyukan dalam salat. Manfaat fisik, melenturkan otot-otot tubuh. Gerakan ruku membantu meregangkan otot punggung, paha, dan betis. Posisi ini juga memberikan efek peregangan yang baik untuk tulang belakang, melancarkan aliran darah ke tubuh. Saat ruku, posisi tubuh yang menundukkan membantu melancarkan peredaran darah, terutama kepada dan ke kepala dan bagian tubuh lainnya. Menjaga kesehatan tulang belakang. Dengan posisi punggung yang lurus saat ruku, otot-otot tulang belakang dilatih untuk tetap fleksibel dan sehat. Meningkatkan fungsi organ dalam. Gerakan menekan lutut saat ruku juga memberikan pijatan alami pada organ dalam seperti lambung, usus, dan ginjal, sehingga membantu fungsi pencernaan. Manfaat psikologis, mengurangi stres. Ruku memberikan efek menenangkan karena menundukkan tubuh adalah simbol menyerahkan hati kepada Allah. Ini membantu melepaskan beban pikiran, melatih kerendahan hati.
Demikian dari kami, lebih dan kurangnya mohon maaf dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari aku suruh untuk kelompok 3. Dari materi yang Ibu sudah berikan tadi dari awal, ada yang sudah paham? Ada? Mana angkat tangan yang sudah paham? Angkat tangan yang sudah paham. Mana yang belum paham? Oke. Kalau begitu, Ibu akan membagikan evaluasinya. Tolong diisi masing-masing ya. Ini ada penilaian khusus. Ada yang lebih? Sudah? Sudah. Silakan diisi jawabannya di garis silang ya, ada petunjuknya di situ. Ada yang sudah selesai? Yang sudah selesai silakan diantar ke depan. Baik, Ibu akan memeriksa ini ya. Dengan hasil penelitian kalian. Kita lanjutkan. Kira-kira di dalam kehidupan sehari-hari itu sholat apa kira-kira yang paling sulit kalian lakukan? Sholat subuh. Kenapa? Bangun. Subuh itu Dingin. Ya. Untuk kelompok sini? Subuh ya? Kalau di sini? Ya Allah. Oke. Karena perasaan kalian hari ini setelah mengikuti pembelajaran
pembelajaran kita hari ini? Saya. Oke. Kita dapat mendekatkan diri kepada Allah, contohnya seperti sholat, yaitu untuk dapat membuat sarana komunikasi langsung dengan Allah dan dapat mengajarkan seorang muslim untuk disiplin dalam menjalani kehidupan sehari-hari karena sholat dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Dari aku dulu untuk kita umat Islam diwajibkan untuk selalu sholat 5 waktu, ya. Ada yang tahu nama-nama sholat? Ada? Ya, coba siapa yang tahu? Ya. Sholat apa dulu? Isya, Maghrib, Oh, subuh, asar, zuhur. oke. Kemudian sholat yang kalian sudah lakukan di rumah itu sholat apa yang sering dilakukan? Maghrib. Maghrib ya, satu waktu saja. Usahakan 5 waktu ya. Ya. Ada juga sebagian besar di kelompok ini ada yang sudah melakukan sholat 5 waktu. Yang belum, usahakan sholat 5 waktu ya. Kemudian ibu akan memberikan tugas rumah melalui link WA. Ya, ibu link itu ibu kirim melalui WA ya. Pegang HP masing-masing. Tolong dikerjakan di rumah ya. Iya. Ini linknya ibu kirimkan di WA group ya. Silakan dikerjakan ya. Ya. Ya, sekarang setelah ibu memberikan link melalui grup untuk kelas 7, itu berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Kita akan tutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita menutup pelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah.